Memang pada waktu itu Presiden langsung memerintahkan ketika saya sudah dilantik, ada 3. Yang pertama adalah mempercepat proses sertifikat PTSL. Ibu sedang ngurus apa? Sertifikat tanah. Coba jumlahnya berapa? 9, Pak. Loh, kok banyak sekali? Udah lama sekali itu berarti? Iya, ternyata adalah calo. Apa yang kemudian jadi terobosan, Pak? Ya, ini kan apa yang Bapak sampaikan tuh jadi keluhan kita semua. Nggak selamanya kita sebagai ustadz itu benar. Dan saya orangnya percaya takdir. Ini wabah dunia. Kematangan kita dalam berpolitik, kedewasaan. Waduh, matilah. Halo Detiker, saya Alvito Dinova Ginting. Anda menyaksikan Belak-Belakan di Detikom. Tamu kita hari ini cukup istimewa karena ketika beliau menjabat, kemudian beberapa terobosan sudah dilakukan. Barangkali orang sempat bertanya mengapa orang dengan latar belakang militer ditempatkan di posisi tersebut. Tapi kemudian sepak terjangnya di awal sudah kita lihat, salah satunya rasanya memang pesan dari Pak Presiden untuk pemberantasan mafia tanah benar-benar dipegang teguh dan dilaksanakan sesuai dengan amanah yang diberikan. Bukan hanya mafia yang bersifat gerombolan dalam tanda kutip begitu, bahkan dari internal juga menjadi bagian yang disapu oleh Menteri ATR BPN yang menjabat kali ini. Saya akan berbincang dengan Bapak Hadi Cahyanto. Apa kabar, Pak? Terima kasih, baik. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ini Bapak setelah jadi Panglima kemudian pensiun dari Panglima, orang kemudian sering berspekulasi. Pak Hadi ini cocoknya di sini, cocoknya di situ. Ada yang bilang di KSP, ada yang bilang di perhubungan, ada yang kemudian bilang di mana-mana lah gitu. Tapi kemudian kenapa Pak Presiden menyerahkan Mandalika nih sebagai awalan gitu. Kemudian baru setelah ada reshuffle, kita baru tahu di ATR BPN. Kok ngurusin tanah ya gitu? Apa hubungannya? Gimana sih Pak awalnya Pak setelah selesai jadi Panglima, Bapak dipanggil oleh Pak Presiden, background story-nya kayak gimana? Iya, memang pada waktu itu saya juga kaget setelah dipanggil Bapak Presiden. Sore hari saya sedang olahraga, tiba-tiba dari ajudan menginfokan Bapak segera menghadap Bapak Presiden karena ada tugas. Ada tugas. Oke, saya berangkat. Kemudian setelah saya diterima, Pak Presiden menyampaikan, Pak Hadi akan saya masukkan di kabinet sebagai Menteri ATR BPN. Secara otomatis saya langsung terima kasih Pak Presiden atas kepercayaan berikan kepada saya. Namun saya langsung tanya, Pak, ATR BPN ini kan ilmu baru bagi saya, Pak. Tapi Presiden dengan tenang, begini Pak Hadi sudah punya modal ketika menjadi Panglima TNI, karena saya lihat Pak Hadi matang di ilmu teritorial, justru itulah. Ilmu itu yang nanti akan banyak diimplementasikan di Kementerian ATR BPN ini. Komunikasi sosial itu yang penting, langsung dengan masyarakat. Ada tugas spesifik Pak yang diberikan? Memang pada waktu itu Presiden langsung memerintahkan ketika saya sudah dilantik, ada 3. Yang pertama adalah mempercepat proses sertifikat PTSL sebanyak 126 juta bidang seluruh Indonesia. Kemudian Presiden juga berpesan agar menyelesaikan sengketa konflik pertanahan, konflik agraria, dan mafia tanah. Dan yang ketiga adalah membantu percepatan proses untuk pengadaan tanah termasuk tata ruang di IKN. Nah, 3 hal tersebutlah yang akhirnya saya coba kalkulasi apa yang harus saya lakukan supaya dalam waktu dekat saya sudah bisa melaksanakan. Kan biasa kalau dari
mantan tentara, itu biasanya strategi perang itu yang digunakan. Ya, 2 strategi yang saya langsung gunakan. Adalah operasional tempo, adalah saya melakukan kegiatan ini langsung dengan waktu cepat, adalah dengan terlalu bertubi-tubi, atau kita laksanakan bertahap. Nah, setelah saya lihat di lapangan, saya harus melaksanakan strateginya adalah bertubi-tubi, harus saya datangi di seluruh tempat. Kemudian yang sinyalemennya apa? Bapak mendatangi tempat yang apa? Pertama kali adalah saya coba berbicara dengan beberapa masyarakat di sekitar tempat tinggal saya saja, nggak usah jauh-jauh. Sampelnya yang deket-deket aja dulu ya? Iya. Saya tanya, bagaimana dengan pengurusan sertifikat tanah? Mereka mengatakan, wah susah Pak, dipersulit, susah, mahal, lama, Pak, punglinya banyak, ada mafianya, dan dia mengatakan justru mafianya itu orang dalam semua Pak. Oh begitu? Iya. Waduh ya, saya terima saja, tapi saya sampaikan, coba nanti saya lihat, dan nanti tolong dilihat hasilnya, saya bilang begitu. Kemudian saya tanya lagi untuk para pegawai ya. Saya tanya, gimana kalau ngurus sertifikat? Katanya susah Pak, tapi saya pengen ngurus sendiri, nggak punya waktu. Loh kok bisa? Iya karena saya harus bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau saya harus ngurus itu hari kerja, kemungkinan saya ada kesulitan Pak. Karena saya dengar katanya lama dan berbelit-belit. Saya kan harus izin 1 hari, belum tentu diizinkan oleh pimpinan saya. Oke, saya terima. Lah, 2 masalah itulah yang ini saya kembangkan. Oke. Dan apa yang kemudian jadi terobosan Pak? Ya, ini kan apa yang Bapak sampaikan tuh jadi keluhan kita semua. Ngurusin setelah kita menyicil berpuluh tahun, kemudian kita punya tanah, punya rumah gitu ya, untuk mengklaim sah menjadi milik kita tuh susahnya minta ampun. Gitu. Prosesnya lama, kalau nggak dipersulit ya prosesnya lama sekali, harganya juga kok mahal sekali, padahal kita sudah menghabiskan uang di awal dan lain sebagainya. Ada terobosan yang akan dilakukan oleh Pak Menteri? Iya, akhirnya saya buat 1 terobosan. Yang pertama, saya datangi kantor BPN. Saya datangi, di sana saya lihat, saya langsung kontak kepada masyarakat yang mengurus tanah. Kebetulan di situ saya datang ke Semarang. Di Semarang? Semarang. Okay. Saya lihat, wah banyak sekali ini yang sedang menyelesaikan sertifikat. Langsung saya berdiri di depan masyarakat, saya tanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekarang sedang mengurus apa? Saya ngurus sertifikat tanah Pak. Baik. Saya lihat depan, Ibu sedang ngurus apa? Sertifikat tanah. Coba jumlahnya berapa? 9 Pak. Loh kok banyak sekali? Udah lama sekali itu berarti? Iya, ternyata adalah calo. Oh. Ya, saya coba lagi di depan, Ibu ngurus apa? Saya juga sertifikat tanah Pak. Kok banyak sekali? Ada berapa itu? 5. Calo juga. Ibu dari mana? Notaris. Iya. Saya minta yang ngurus sendiri ada nggak? Ada salah satu. Hanya ibu-ibu di belakang saya Pak. Coba saya lihat, Ibu ngurus sendiri. Iya. Coba saya lihat KTP-nya, saya lihat, oh iya Ibu ngurus sendiri. Saya langsung di depan mereka, Bu, Ibu ngurus sendiri. Apabila nanti Ibu ngurus dipersulit, Ibu tidak dilayani dengan baik, ini khusus yang sendiri ya, di belakang itu mungkin ada yang sendiri. Ada pungli, Ibu lapor saya. Mungkin nggak Pak? Susah kan lapor menteri Pak? Ya. Caranya gimana kemudian? Saya yakin masyarakat ada yang tahu nomor telepon saya. Yakin. Oke. Iya. Tapi sekarang juga katanya ada hotline katanya. Nah, sekarang udah ada hotline, lebih mudah walaupun bukan telepon ya. Ya. Tapi itu dilayani Pak ya? Akhirnya dari situlah kesimpulan yang saya ambil adalah saya perintahkan kepada seluruh Kakanta bahwa harus membuka layanan untuk masyarakat mulai dari Senin sampai hari Jumat, menyiapkan 1 loket untuk prioritas. Dan beri karpet merah hanya untuk mengurus masyarakat yang mandiri ngurus sertifikatnya. Dan di sana harus dilayani dengan baik, dengan senyum, tidak ada pungli, dan sampaikan kepada mereka bahwa nanti setelah jadi sertifikatnya, sampaikan ke kampung bahwa
Ternyata sekarang ngurus sertifikat mudah. Ini bagian dari edukasi kita kepada masyarakat. Oke, kita ngomong di sini, tapi kan implementasi tetap di lapangan, Pak. Iya. Mungkin ada deadline yang kayak misalnya pengurusan izin kan, sekarang ada reformasi birokrasi soal pengurusan izin tidak lebih dari sekian hari. Ya. Ada nggak Bapak menetapkan misalnya pengurusan ini nggak boleh lebih dari sekian hari misalnya gitu? Ya, seperti pengurusan roya. Roya itu nggak sampai 7 menit. Karena ada juga roya yang berhari-hari. Iya. Kadang-kadang juga sertifikatnya nggak sampai di tangan. Itu hanya 7 menit. Dan saya cek di Surabaya, kebetulan ada yang mengurus roya, saya ngelihat nggak sampai 2 menit selesai. Cuma ada bukti pembayaran dari bank udah selesai, di situ diparaf, diserahkan. Loh, ternyata bisa. Kalau memang mudah, kenapa harus dipersulit? Iya. Jadi sekarang ngurus roya seluruh Indonesia, saya yakin sudah tidak akan yang berani mempersulit. Mudah-mudahan sih ini kita menemukan semacam apa ya, semacam oase gitu di tengah di tengah tradisi yang sudah bertahun bahkan berpuluh tahun terjadi di Indonesia dalam pengurusan tanah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu benar-benar terlaksana dan izinkan kami untuk memantau, Pak ya. Terima kasih. Iya, paling enggak saya mendapat feedbacknya yang menjadi masalah. Saya identifikasi dan saya akan turun ke lapangan. Akan saya bereskan. Nah, itu tadi menarik juga kalau misalnya kita semua pekerja Senin sampai Jumat pasti di kantor. Nggak bisa ngurus. Berarti mungkin untuk mengurus di akhir pekan. Ya. Bisa di akhir pekan itu ya? Ya. Kemarin sudah saya luncurkan untuk pengurusan sertifikat di akhir pekan. Hari Sabtu dan Minggu. Buka jam berapa? Mulai 8 sampai jam 12. Jam 12. Ya, tapi memang di wilayah-wilayah yang jumlah pelayanan, frekuensi pelayanannya cukup tinggi. Ya, di tempat ibu kota provinsi dan sebagainya. Itu kita memerintahkan untuk dibuka. Pak, izinkan saya untuk mengangkat kisah-kisah masa lalu yang ada hubungannya dengan tanah gitu ya. Kita bicara mafia sebentar lagi karena kita akan lebih panjang bicara tentang itu. Tapi kita tahu bersama cerita-cerita klasik yang selalu muncul dan kita baca di media. Bagaimana kemudian masyarakat, publik mendapatkan posisi ketidakadilan ketika tanahnya diserobot untuk kepentingan A, B, C, dan lain sebagainya, atas nama negara dan lain sebagainya, padahal untuk kepentingan bisnis. Dan yang nggak mengenakan itu ada aparat yang kemudian hadir di situ, baik TNI maupun Polri. Ada konflik sehingga menimbulkan korban, bahkan saya nggak tahu statistiknya apakah ada korban jiwa atau tidak gitu. Nah, ini kan cerita-cerita klasik di Indonesia yang selalu muncul ketika kita bicara tentang tanah. Nah, bagaimana Bapak melihat itu dan apa yang Bapak upayakan ke depan sehingga hal itu bisa dihilangkan lah gitu. Saya beberapa minggu yang lalu juga sudah mengidentifikasi dan saya selesaikan di lapangan. Jadi ceritanya ada pemilik tanah bernama JS lah ya, 300 meter. Di mana Pak? Di Depok. Kemudian tiba-tiba pagi-pagi sudah ada eskavator untuk menggaruk dan dijaga polisi. Artinya ya memang polisi tahunya bahwa itu adalah sesuai dengan hasil persidangan, itu adalah tanah yang ilegal dan harus diselesaikan. Kemudian pemilik lapor kepada saya tanggapi. Saya coba minta dilihat di lokasi, dan setelah dilihat di lokasi sesuai dengan ceritanya, sebetulnya Pak JS ini sudah menyampaikan bahwa Pak, ini tanah saya punya sertifikat yang sah, kemudian kalau memang diperlukan tanah ini untuk pembangunan, silahkan, tapi tolong tanah saya diganti di wilayah mana saja dekat sini untuk usaha saya, karena saya usahanya adalah sebagai tukang tambal ban dan ini bukan orang mampu ya? Bukan orang mampu. Ini kita lihat yang paling bawah. Nanti kan dari model seperti ini kita bisa mengurai permasalahan yang lain. Nah, ternyata saya runut, ini tanah Bapak, ya sertifikatnya ada. Kenapa Bapak kok bisa digaruk? Karena saya di atas saya ini ada sertifikat yang melimpah punya saya, dan saya pun dilihatkan di
sentuh tanahku di aplikasinya, itu juga bukan tanahnya dia. Ini berarti double nih sertifikatnya. Ya. Oke. Coba saya selidiki. Pertama, suratnya ada. Lihat sentuh tanahku memang bukan miliknya Pak JS, milik orang lain. Kemudian saya lihat warkahnya dulu. Warkah ternyata sebetulnya punya Pak JS. Yes. Warkah itu apa Pak ya? Warkah itu ya apa namanya peta oke. peta sejarahnya Oke, bahwa oke. di situ adalah ya kan Asal usulnya. asal usul di situ. Karena itu nanti kan bisa untuk mengeluarkan surat dari desa dan lain sebagainya. Ya, singkat cerita, ternyata dulu pernah ada Pak yang memiliki sertifikat yang nimpa punya saya. Tapi sertifikat itu dikeluarkan oleh BPN Depok. Dasarnya apa? Saya tidak tahu. Akhirnya saya datangin. Ternyata memang yang nimpa itu juga ya bermasalah. Kemudian BPN Depok juga saya minta bertanggung jawab. Kok bisa mengeluarkan sertifikat di atasnya? Walaupun pelakunya Ini udah meninggal, sudah meninggal. Nah, kemudian saya coba lagi tracing siapa yang memasukkan aplikasi sentuh tanahku. Ya, kita runut semua. Dan sekarang sudah ada. Bisa nggak sih Pak indikasi. ke depan Pak? Ini juga salah satu masalah klasik di Indonesia. Sengketa itu muncul karena satu tanah itu bisa memiliki 2, 3, 4 sertifikat yang atas nama berbeda-beda, tapi lokasinya sama gitu. Nah itu bagaimana kemudian ada sistem yang memastikan bahwa itu nggak akan terjadi lagi di masa yang akan datang? Ya sebetulnya justru PTSL ini akan menutup celah itu. Karena bayangkan saja seluruh Indonesia kan tidak semuanya tersertifikat. Ya baru berapa persen ya sesuai dengan laporan kan 74,8% itu baru tersertifikat, sisanya 25,2% belum. Lah yang belum ini kan ada kemungkinan itu justru dimainkan oleh mafia tanah. Sedangkan mafia tanah kan modusnya banyak sekali. Seperti yang kemarin di Polda Metro Jaya ada 5 modus. Dan itu di lapangan memang terjadi seperti itu. Nah, tapi ini ada upaya lah Pak ya yang bisa dilakukan sehingga maksudnya kan gini, hak milik itu kan ngeri-ngeri sedap juga kalau misalnya kita udah ngaku ini tanah kita, di kemudian hari ternyata ada orang yang ngaku sertifikatnya dan lain sebagainya, itu kan bisa nggak kalau misalnya itu udah fix dan kemudian kecuali balik nama kayak kendaraan bermotor lah kira-kira begitu. Barangnya tetap sama tapi pergantiannya jelas gitu sehingga yang milik yang lama itu nggak bisa lagi klaim barang itu. Kalau timpa-timpaan kayak gitu kan repot juga. Nah ini sebenarnya prakteknya bagaimana Pak caranya Pak? Ya seperti modus yang saya sampaikan tadi. Ya. Contohnya adalah ada tanah kosong. Ya. Tanah kosong itu kemudian ditanya tanah ini punya siapa? Ada punya siapa? Oh ini masih Pak. Masih belum bersertifikat. Sertifikat itu maksudnya hak milik Pak ya? Bisa ya. Kemudian ada main dengan pejabat BPN. BPN juga mengeluarkan warkahnya juga ini seperti ini. Kemudian dia akan ngurus ke desa, mengeluarkan PM1 dan sebagainya. Kemudian di situ bisa dimulai diakui oleh mafia tersebut. Kemudian langsung masukkan ke pengadilan tun. Ya, itu bisa menjadi miliknya mafia tersebut. Iya. Nah, yang punya belum tentu juga dia tahu kalau itu sedang dimiliki orang lain. Itu satu kasus. Kemudian kasus berikutnya juga bisa terjadi. Ini ada tanah, kemudian dia sedang melaksanakan pengurusan PTSL, kemudian PTSL-nya belum dikeluarkan. Setelah itu belum dikeluarkan, dia membuat surat palsu bahwa ini sudah diserahkan kepada pemiliknya. Kemudian sertifikat ini diambil oleh kelompok tadi. Kemudian untuk mengatasnamakan tanah yang disasar tadi, ganti nama, ganti luas, ganti alamat. Ini modus juga seperti itu. Ya. Jadi banyak, termasuk juga penumpukan sertifikat. Tadi yang kasus Pak JS tadi ditumpuk. Ini karena yang
penumpukan yang kedua, untung saja dia tidak ada numpuk lain, padahal sudah meninggal ini, bisa juga ditumpuk lagi, ngurus lagi, bisa. Anaknya atau Iya, bisa lagi. ahli warisnya ya. Itu bisa terjadi. Nah, ini harus benar-benar kita terus oncei sampai pemilik yang sah ketahuan. Ya. Dan itu rangkaiannya melibatkan banyak pihak ya? Oh pasti, tidak ada namanya mafia tanah jalan sendirian. Jadi ini Wah, bukan maling yang kemudian aksi sendiri dan mendapatkan hasil. Melibatkan banyak sekali pihak. banyak sekali. Ada peran, ada orang yang dianggap pemilik. Ya, Peran. ya. Kemudian ada penyandang dana. Karena ini perlu anggaran untuk bisa itu. Nah, ada oknum, ya kan? Petugas-petugas itu lah ya. Petugas. Ada juga oknum desa, mengeluarkan PM, ya kan? Ada oknum notaris. Itu ini terstruktur. Oke. Dan itu subur ya kayaknya ya, bisnis jahat semacam itu subur di Indonesia ya? Ya, Indonesia, bukan Indonesia ya, di tanah ini kan tidak pernah nambah. Ya. Manusia yang nambah. Iya. Iya. Jadi kebutuhan akan tanah kan sudah. Yang juga mengejutkan gebrakan yang dilakukan oleh Pak Menteri adalah kemudian tiba-tiba ada kita dengar sejumlah petugas di kantor-kantor BPN kemudian ditindak Ya. sebagai bagian dari mafia tanah. Iya. Itu indikatornya Bapak dapat temuan dari laporan atau kemudian Bapak menelusuri atau sebelumnya ini kasus lama yang menggantung atau gimana? Sebetulnya itu kasus tahun 2019 dan saya minta laporan di Irjen. Saya baca, kemudian coba saya dalami dan saya koordinasi dengan Satgas. Kebetulan Satgas ada di Kementerian dan 2019 Kepolisian. sampai sekarang masih belum diproses itu berarti? Iya, karena itu kan pada waktu program PTSL. Oke. Ya, kejadian di Jakarta Selatan. Ini baru Jakarta Selatan yang saya lihat. Iya. Mungkin yang lain juga akan saya terus teropong. Sebetulnya komandan tim untuk PTSL itu kan bukan kantor pertanahan, ada orang lain di situ. Nah, disitulah dia memainkan PTSL itu wewenangnya untuk berkolaborasi dengan mafia tanah. Kebetulan untuk ASN-nya sendiri sebetulnya hanya beberapa orang, tapi yang lain adalah pegawai tidak tetap. Oh. Ya, yang uniknya pegawai tidak tetap itu punya kemampuan komputer yang dia bisa akses ke akun. Katakanlah akunnya Pak Menteri, dia bikin, pejabat di daerah begitu muncul akunnya, wah tidak bisa nolak. Iya. Nah, ini ini salah satu ininya juga hacking juga berarti. Iya, kita double check. Nah, kemarin kejadian keluar, sudah selesai, sudah kan. Padahal di situ ada penggantian melalui data digital. Jadi cek dulu, Pak ini, Bapak berapa hektar, namanya ini betul, berapa meter, namanya ini betul, iya, oh iya sesuai. Iya. Sehingga tidak terjadi ada hanya 74 meter menjadi 2000 sekian meter. Dan milik orang lain. Oke. Nah, 2019 sampai sekarang itu memang progres atau kemudian Bapak percepat atau mangkrak dan kemudian Bapak akselerasi mangkraknya itu? Ya sebetulnya saya akselerasi. Oh, berarti nggak menutup kemungkinan di daerah-daerah lain itu ya? Ya saya yakin ada. Tapi dengan saya melakukan gebrakan ini mungkin mulai tiarap kan? Ya. Kalau tiarap tidak melakukan perbuatan hukum, nggak apa-apa, tiarap aja terus. Tapi tiarap, tapi pernah melakukan perbuatan hukum, ya saya proses. Dugaan nih Pak, kalau mangkrak kayak gitu kan jangan-jangan sistemik gitu, karena ada yang berusaha melindungi. Artinya Bapak cuci bersihnya ini benar-benar overhaul, cuci gudang. Ya, oleh sebab itu saya terus melakukan evaluasi ke dalam. Evaluasi ke dalam, saya lihat secara langsung apakah ada celah-celah yang bisa digunakan untuk menyalahgunakan wewenang tersebut. Baik itu saya lihat piranti lunaknya, saya lihat. Piranti kerasnya, sumber daya manusianya. Sehingga saya nanti bisa mengambil kesimpulan dari mana dulu saya menyelesaikan masalah ini. Sembari saya juga melakukan mitigasi terhadap korban rakyat yang terkena dampak dari mafia tanah. Tapi cukup Pak, waktunya cuma sampai 2023 loh. Ya paling tidak, kalau nggak cukup, paling tidak saya pernah memberikan titik warna
untuk bisa memperbaiki kementerian ini menjadi kementerian yang capable, kementerian yang transparan, kementerian yang modern untuk menuju ke Indonesia maju. Yang paling penting dia bisa diandalkan lah, karena kan di kita ini jangan-jangan harta kita tuh cuma tanah dan rumah aja, yang lain cuma lewat-lewat aja gitu kan Pak. Kalau itu saja tidak bisa kita harapkan, ya susah juga masyarakat Indonesia cuma kembali ke tanah kan kita itu. Tapi saya yakin karena apa? Kalau tadi saya sampaikan softwarenya juga kita betulin, hardware-nya juga kita betulkan, SDM-nya juga kita betulkan. Ini kan sudah menjadi motor yang baik, sudah menjadi perahu yang baik, kapal yang baik. Tinggal kita piloti saja. Kalau pilotnya siapa saja, mau mencleng kiri ke kanan, tapi sistemnya minta lurus, akan lurus. Mafia tanah ini muncul beberapa waktu belakangan ini karena memang yang tertimpa itu so-called selebriti lah. Ada mantan pejabat, orang terkenal lah, public figure, ada selebriti dan lain sebagainya. Kita nggak tahu masyarakat awam itu juga mengalami hal yang serupa seperti apa. Nah, apakah ini ada semacam kerjasama dengan Bapak? Tentu saja kan tidak punya alat untuk penegakan hukum kan pasti kan akan melibatkan polisi dan pihak-pihak lain. Apakah ada semacam kerjasama atau bikin satgas khusus untuk mafia tanah misalnya ke depan? Yang pertama, ketika saya diangkat menjadi menteri, yang saya datangin dulu adalah Bapak Kapolri. Kebetulan dulu adalah sinergi dengan saya, counterpart saya. Kayaknya akrab sama Wah, Bapak. Dan saya datang ke sana, Pak Kapolri. Kerjaan dulu kita yang laksanakan sinergi. Sekarang saya jadi menteri, saya mohon tetap dilanjutkan. Pak Kapolri menyampaikan, saya laksanakan 1000% Kang Mas, udah saya tenang. Dengan ucapan seperti itu saya yakin akan tersebar seluruh Kapolda. Sehingga Kapolda akan paham ketika saya datang, itu pesannya udah jelas apa yang harus saya lakukan. Di samping itu saya membentuk satgas untuk mafia tanah. Internal juga kita akan gabungkan juga dengan satgas dengan kepolisian. Ya, karena internal sendiri saya harus bereskan semua ini. Ya, punya satgas khusus yang melihat menerawang dari semua sistem yang ada. Dan Bapak nggak ragu-ragu ya untuk melakukan memberikan sanksi kepada, ya karena ini kan kita tahu ya proses ini kan berjalan bertahun-tahun dan kita tahu seperti apa ngurusin tanah di Indonesia gitu. Artinya sanksi itu akan Bapak tegakkan dengan tegas ya? Ya, saya sudah sampaikan kepada seluruh staf, saya sebagai pembantu Bapak Presiden, sebagai menteri, akan saya laksanakan 3 perintah Bapak Presiden itu, dan saya akan melaksanakan dengan serius dan terukur. Pak, ngomong-ngomong juga katanya Bapak juga melakukan terobosan di wilayah suku anak dalam katanya. Ya. Itu ceritanya gimana? Jadi sebetulnya suku anak dalam ini permasalahannya sudah 22 tahun yang lalu. Ya. Suku anak dalam memiliki tanah di wilayah Jambi sana yang memang dihidupi mulai turun-menurun, itu sekian ribu hektar di sana. Dan itu terbukti dari peta mikro yang dikeluarkan bahwa ada bekas kuburan pemakamannya kakeknya dan sebagainya di sana. Tapi karena ada pengembangan ini perkebunan, maka suku anak dalam ini agak tersingkir. Ya. Namun perusahaan itu bagus karena tetap menampung suku anak dalam di satu tempat. Dia di wilayah itu juga, yang 350.000 hektar lah, luas sekali. Nah, di sana diberikan lahan seluas 2.000 hektar untuk ditempati suku anak dalam, dan tempat itu juga menjadi plasma kelapa sawit. Tapi ada kurang lebih 113 suku anak dalam, ya kita beri kode SAD 113, ini yang belum bisa menerima. Saya tidak tahu alasannya apa, belum bisa menerima, akhirnya mereka hidup di 2 kabupaten. Tersebar 2 kabupaten, dan setelah beranak pinak, mereka dari 113 menjadi 744 berdasarkan kita coba cek ya, verifikasi. Nah, dia menuntut, saya ingin menuntut tempat saya, untuk tempat hidup saya. Selama 22 tahun itu terus minta kepastian. Dan saya pelajari semuanya, saya identifikasi, saya panggil PT tersebut, dan dia pernah menjanjikan
tapi belum terrealisasi. Akan dicarikan tempat seluas 750 hektar. 750 hektar di luar dari wilayahnya dia, karena ada satu PT juga yang kemungkinan sudah tidak bisa mengelola, akan dibeli. Dan itu ada tanaman kelapa sawit juga, tapi sudah tidak mungkin. Tidak produktif. Tidak produktif, ya. Suku Anak Dalam senang dengan berita itu, tapi berlarut-larut tidak pernah ada realisasinya. Saya datang ke sana, menemui PT tersebut, kemudian sebagian suku Anak Dalam juga saya kumpulkan. Saya minta Pak Gubernur menjadi saksi, Ketua DPRD Provinsi Jambi juga menjadi saksi. Kebetulan DPRD sana baru saja melaksanakan pansus tanah dan suku Anak Dalam itu bagian dari rekomendasi. Jadi enak saya untuk bisa memutuskan. Akhirnya saya putuskan bahwa setelah hasil koordinasi semua, suku Anak Dalam harus segera diberi wilayah yang 750 hektar. Saya beri batas waktu sampai 30 Agustus. 30 Agustus, 1 bulan lagi ya? Nah, 1 bulan lagi. Yang kedua, apabila permasalahan suku Anak Dalam yang menginginkan 750 hektar ini tidak terpenuhi sampai 30 Agustus, maka akan saya kembalikan ke tanahnya mereka yang saat ini juga sedang dikuasai oleh perusahaan tersebut. Seluas 750 hektar yang saat ini juga ada tanaman sawit. Tanda tangan mereka setuju. Dan Kapolda, Danrem semua senang dengan keputusan itu, termasuk Gubernur, Ketua DPRD. Itu tuntas akhirnya setelah 22 tahun? Tuntas. Sehingga nanti kalau tidak masuk yang 750 hektar, masih tetap dapat tanah yang tempat tinggal mereka awal. Dan kepala Kakantahnya, Kanwilnya sudah saya panggil, sudah bisa dibikinkan sertifikat dan bisa didaratkan, bisa Pak. Jangka waktu itu dia tidak terrealisasi, kita daratkan di wilayah. Langsung? Ada atau tidak ada keputusan, bahwa kemudian di atas tanah itu ada sawit, ya itu urusan mereka, karena mereka sudah tanda tangan menyetujui. Dan semua happy? Happy, itu namanya, sebelumnya kan saya malam-malam saya datangin. Bapak itu kerjaannya apa selama ini? Pak, saya itu hanya nyari ikan baung, kerjaan saya semua ini, terus laku. Ya kadang-kadang laku, kadang-kadang enggak. Harapan Bapak apa? Kalau seandainya tanah saya dikembalikan Pak, ekonomi saya bisa naik, saya juga hidup tenang. Udah seperti saat ini harus ke Sungai Batanghari, nyari ikan dan sebagainya. Pak, sebenarnya ingin sekali saya mengulas lebih banyak lagi karena waktu terbatas. Barangkali pertanyaan saya terakhir, dan ini lagi trending dalam pemberitaan hari ini ketika kami mewawancara Pak Hadi soal seragam. Orang kemudian ramai, ini kok seragamnya jadi berbeda ya? Sebenarnya berbeda atau enggak sih Pak? Seragam itu adalah seragam lama. Seragam lama? Seragam lama. Seragam lama yang saya berikan aura sedikit saja. Ya auranya itu pangkat dan tongkat katanya. Pangkat sudah ada. Oh sudah ada? Sudah ada. Pangkat sudah Cuma ada. Dulu pangkatnya warnanya kuning. Nggak kelihatan. Warnanya sama dengan baju nggak kelihatan. Sekarang pangkatnya dasarnya saya ganti warna biru. Dengan pangkat warna kuning sehingga kelihatan. Yang dulu pakai mud, warnanya sama dengan baju. Sekarang saya kasih baret warna hitam. Sehingga kontras keluar. Dan saya berikan tongkat komando untuk percaya diri dan berikan simbol bahwa ATR BTN ini adalah institusi vertikal, di mana saya bilang A sampai ke daerah dia akan terima A, sehingga perlu namanya satu komando. Kita beri simbol tongkat komando. Yang dapat tongkat itu level apa? Yang dapat tongkat adalah kepala, jadi kepala kantor wilayah, kepala kantor pertanahan. Karena itu kan juga teritori ini, teritori, iya. Di pusat nggak ada yang pakai tongkat, kecuali menteri saja. Dirjen juga nggak? Nggak. Wamen nggak, Wamen? Wamen tidak. Tidak. Tapi tujuannya sebenarnya itu, bukan ini main militer-militeran nih Pak Hadi masih nostalgia masa lalu gitu kan? Enggak. Itu kan untuk memberikan kepercayaan, kemudian kesetaraan di Forkompimda. Karena ketemu dengan Dandim, ketemu dengan Kapolres, ketemu dengan Kajari pakai tongkat. Pakai tongkat, ketemu dengan Basarnas, ketemu dengan BNN, dia setara. Paling nggak kalau upacara mereka koordinasi itu sama-sama pakai tongkat, confident. Pak, sebelum kita tuntaskan, barangkali apa yang ingin Bapak sampaikan terakhir sebagai closing statement di acara belak-belakan kita pada saat ini? Ya, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, yang pertama jangan takut.
untuk mengurus sertifikat dan urus sendiri. Hmm. Yang kedua tentunya adalah apabila petugas di lapangan ada yang mempersulit, ada yang pungli, ada yang tidak melayani dengan baik, laporkan. Pasti saya tindak. Lapor ke hotline yang Hotline Iya, bisa, oke. atau kalau memang punya nomor, langsung aja. Iya. Nanti saya banyak akan yang minta tindak nomor ke lanjuti. saya, nomor Pak Hadi. Nanti saya nggak akan kasih. Ke hotline aja. Nanti saya yang repot, bukan Pak Hadi yang repot. Pak Menteri, terima kasih atas waktunya. Ya, Mudah-mudahan terobosan-terobosan lain, seperti yang saya sampaikan bahwa pengurusan tanah di Indonesia merupakan salah satu PR yang dirasakan oleh masyarakat banyak. Mudah-mudahan mulai dari sekarang kondisinya akan berubah dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Sukses. Dan sampai di sini acara kita akan jumpa lagi minggu depan di lain kesempatan dengan narasumber dan topik lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih.